Pemirsa, kemarin pihak Kejaksaan Negeri Palembang sudah melakukan press conference atau press release terkait dengan update kasus OTT Deliar Marzuki ex Kadisnaker Trans Sumsel oleh Kejari Palembang. Lalu untuk mengetahui seperti apa situasi terkini dan pengembangan dari kasus ini bagaimana, sudah ada rekan reporter kami Rara Evisra sama juru kamera Heru Wahyudi langsung dari Kejaksaan Negeri Palembang. Halo, assalamualaikum, selamat siang Rara. Selamat siang, Waalaikumsalam rekan Firza dan juga pemirsa Pol TV dimanapun Anda berada. Baik Rara, mungkin Anda bisa melaporkan ya seperti apa situasi terkini di sana, apa yang mungkin bisa update dari kasus Deliar Marzuki ini, seperti apa dari hasil rilis kemarin, Rara? Baik Firza, untuk situasi terkini di kantor Kejaksaan Negeri Palembang sendiri Firza terpantau lengang dan juga aktivitas berjalan seperti biasa. Dan untuk press release, sudah dilaksanakan press release kedua di Kejaksaan Negeri Sumatera Selatan semalam Firza, yang dimana untuk hasilnya sendiri ini kami dapatkan bahwasanya penggeledahan ulang ini dilaksanakan di rumah istri kedua tersangka dan tim penyidik menemukan sejumlah barang bukti tambahan diantaranya sepasang jam mewah dengan merek Rolex couple dan juga ada uang dolar ini 100 dolar dengan jumlah 5 lembar dan juga ada 25 lembar uang 100 dolar Singapura. Ada juga STNK kendaraan dan juga ada sejumlah buku tabungan yang ditemukan. Dan Firza, untuk penyegelan sendiri disegel ada sebanyak 2 rumah, yakni yang ada di Talang Jambi dan juga Tanjung Barangan, Firza. Tapi kan kalau kita lihat di pakai berita yang atau gambar yang disajikan ke pemirsa juga ya, ada begitu banyak begitu uang, mata uang dolar, rupiah, serta juga ada banyak buku tabungan tadi saya lihat. Mungkin Anda bisa menjelaskan itu buku tabungan atas nama siapa, Rara? Baik, untuk menjawab pertanyaan Anda, Firza, untuk apa saja yang didapatkan pada saat penggeledahan di kediaman tersangka Delian Marzuki, kita akan bertanya langsung bersama Kejari Palembang, Bapak Hutamrin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam bahagia untuk kita semua. Baik. Wong Kito Galo, hebat. Terima kasih Bapak Hutamrin sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol bersama kami di Liputan Metropolis. Pak Hutamrin, semalam sudah dilaksanakan press release kembali ya Pak. Gimana untuk hasil sendiri Pak? Seperti yang kita sampaikan kemarin bahwa kita telah melakukan penggeledahan di 3 tempat, yaitu rumah dinas, di ruangan kerja Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, kemudian ada 2 rumah yaitu di Talang Jambi dan satu lagi di Tanjung Barat. Gitu. Hasil yang kita dapat antara lain adalah ada uang, jumlah dari uang dolar Singapura, kemudian ada uang dolar Amerika, kemudian ada uang rupiah, jumlahnya tidak begitu banyak. Tapi yang menjadi perhatian khusus adalah rumahnya. Rumahnya sementara kita segel, belum kita sita karena kita belum mendapatkan izin penetapan untuk penyitaan. Setelah dapat nanti izin dari penyitaan dari pengadilan, maka akan kami segera sita. Berbeda penyitaan untuk barang yang bergerak dan barang tidak bergerak. Begitu sementara. Baik, lalu Pak, ini kan tersangkanya baru 2 ditetapkan ya Pak ya, Deliar Marzuki beserta asisten pribadinya Alex Rahman. Apakah nanti akan ada tersangka tambahan sendiri Pak? Kita lihat nanti dari hasil penyidikan. Karena untuk menetapkan seorang tersangka atau tidak itu harus dimiliki oleh penyidik minimal 2 alat bukti yang sah. Jadi kita lihat dulu hasil perkembangan penyidikan, fakta-fakta apa saja yang terungkap di penyidikan, itu yang akan menjadi landasan penyidik untuk menentukan apakah ada pihak lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian apakah ada tindak pidana lain dalam perkara ini yang dapat diterapkan kepada masing-masing orang yang bersangkutan. Demikian. Baik, lalu untuk hukuman sendiri, undang-undang yang ditetapkan sendiri ya, apakah nanti akan ditetapkan TPPU ataupun mungkin undang-undang korupsi sendiri Pak?
Ya, sementara kita tetapkan untuk gratifikasi dahulu. Ya. Apakah itu akan berkembang dengan TPPU ataukah tidak, kita lihat nanti dari hasil penyidikan. Apakah ada bermuatan ataupun unsur-unsur tindak pidana dalam TPPU itu memenuhi syaratnya ataukah tidak nanti. Pada saat ini, setelah OTT kemarin, kita langsung bekerja sama dengan Kejaksaan Agung, kemudian melakukan koordinasi dengan PPATK untuk tadi mencari alat bukti yang kuat. Apakah terhadap mereka ini dapat dikenakan dengan tindak pidana lain, antara lain, ya kan? Misalkan cukup bukti, apakah cukup bukti untuk TPPU-nya? Tapi untuk sementara tindak pidana asal lah, yaitu gratifikasi yang kita terapkan kepada dua orang ini. Gitu. Baik, untuk sekarang artinya masih gratifikasi yang ditetapkan ya Pak. Baik. Semalam juga ditemukan sejumlah barang bukti, salah satunya ada buku tabungan ya Pak ya. Mungkin sekarang sudah diselidiki atas nama siapa? Ya, itu nanti masih konsumsi pihak penyidik ya. Apakah itu milik siapa, berapa jumlahnya, itulah tadi kami bekerja sama dengan PPATK yang punya suatu kewenangan untuk memberikan informasi aliran dananya kemana, jumlahnya kemana saja. Ya, termasuk ada salah satu kendaraan yang masih crash, gitu loh. Nah, kita lihat apakah ini selanjutnya bisa dijadikan barang bukti ataukah tidak, kita lihat. Tapi semua aset yang ada berkaitan dengan tersangka ini sudah kita amankan, gitu. Kami mengharapkan juga ada informasi lain yang belum kami ketahui dari masyarakat khususnya Palembang untuk melaporkan aset-aset milik tersangka ini supaya kita cepat mengamankannya. Dan kami menghimbau apabila ada pengalihan yang berkaitan dengan terpidana jangan diladeni, karena pasti akan terungkap, gitu. Dan akan menjadi masukan kita apakah tadi dapat dikenakan dengan pasal lain, misalkan ada perintangan ataupun menghalangi proses penyidikan, ada aturan yang berlakunya. Demikian. Baik. Lalu untuk laporan sendiri Pak ya, apakah dari korban sendiri Pak? Korban pemerasan sendiri sudah melaporkan Pak? Ada beberapa informasi yang kita dapat yang menjadi suatu kerahasiaan penyidik, ya. Berasal dari mana laporan ini? Yang pasti bagi mereka yang menjadi whistleblower kita, bagi mereka yang melaporkan sebelum kejadian ini, ataupun mereka yang bekerja sama, itu pasti akan dihukum. Gitu loh. Dan untuk masing-masing informasi pasti kita akan lindungi, ya kan, supaya tidak terungkap siapa yang melaporkan. Di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juga menyatakan bahwa yang melaporkan ataupun sumber laporan menjadi rahasia kita semua. Baik. Lalu untuk sementara ini Pak, untuk hasil seluruh kerugian yang dilimpahkan ke negara ini ada berapa Pak jumlahnya? Yang pasti terungkap di dalam penangkapan pertama, OTT pertama, jumlah uang cashnya itu sebanyak Rp285.600.000. Kemudian akan berkembang ini, nanti berdasarkan hasil. Ada beberapa rekening yang kita sudah mintakan PPATK untuk menelisik. Ya, informasi cukup lumayan, tapi secara pasti nanti setelah kita dapatkan hasil secara jelas dan secara akurat dapat kita pertanggungjawabkan hasilnya. Gitu. Baik, setelah ini apakah nanti akan ada penggeledahan lebih lanjut atau pemeriksaan lebih lanjut Pak? Tergantung dari informasi yang didapat oleh penyidik, ya. Tergantung juga dari kerjasama kita sama PPATK, tergantung juga hasil nanti dari kerjasama kami dengan Kejaksaan Agung. Misalkan diketahui apa siapa dan di mana informasi tersebut dapat kita kembangkan, kita akan kembangkan. Baik internal maupun eksternal. Misalkan ada dari Kejaksaan diri yang terlibat, kita akan usut juga, gitu loh. Misalkan ada dari luar, silakan juga, gitu. Yang pasti informasi tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Tidak ada tidak ada kriminalisasi dalam perkara ini, tidak. Murni adalah penegakan hukum.
Dan tadi kami mengharapkan bantuan daripada masyarakat untuk mendukung kita dan mengawasi kinerja kita. Gitu. Baik, terima kasih Bapak Hutamri untuk informasinya, luar biasa sekali. Tentunya kami masih menunggu nih Pak untuk hasil lebih lanjut terkait kasus korupsi yang menyeret Kadisnaker Trans Sumsel, Deliar Marzuki serta asisten pribadinya Alex Rahman. Terima kasih banyak Bapak. Oke, terima kasih. Pemirsa Pol TV, itulah tadi bincang-bincang kita bersama Kejari Palembang, Bapak Hutamrin. Kita kembali ke studio, Firza. Rara, masih ada Pak Hutamrin, boleh saya menitip 2 pertanyaan, mungkin terkait dengan ada indikasi TPPU, yang bisa disampaikan oleh Pak Hutamrin ya, apakah ada bukti permulaan ini ya, seperti apa, lalu apakah sudah ada pihak-pihak lain yang sudah akan diperiksa dalam waktu dekat, mungkin bisa disampaikan. Silakan Rara. Baik, bagaimana? Oke. Untuk tindak pidana pencucian uang, kami masih menunggu hasil. Karena tidak semudah itu juga kita menerapkan seseorang untuk menjadi TPPU atau tidak. Ya. Kita harus berdasarkan fakta dan data yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Masing-masing masih kita secara mendalam, keterkaitannya bagaimana itu nanti. Itu sekarang masih dalam konsumsi, dalam penegakan hukum di proses penyidikan ini. Begitu. Baik. Terima kasih banyak Bapak Hutamri. Baik. Firza. Ya, Rara, tentunya kita akan tunggu ya seperti apa update terkait dengan kasus ini ya, tentunya agar bisa dibuat terang benderang dan tentunya pihak-pihak yang memang harus tentunya bertanggung jawab akan kasus ini juga bisa langsung periksa dan mendapatkan proses hukumnya. Terima kasih Rara Evisra dan juru kamera Heru Wahyudi melaporkan langsung tentunya juga untuk Pak Hutamrin ya. Kepala Kejaksaan Negeri Palembang sudah bergabung bersama kami di Liputan Metropolis Siang. Selamat bertugas kembali.